Ah, model kit. Kegoblokan model kit Gunpla. Sejarah Gunpla. Oke. Siapa yang buka nih? Lu lah. Gua. Oke, guys, balik lagi di episode kali ini. Ulang. Oh, udah lah. Oh iya. Jadi di episode kali ini kita bakal ngebahas Gunpla ya, guys. Kita akan ngebahas Gunpla, garis besar sejarahnya Gundam plastik model, yaitu Plamo, dari awal hingga sekarang ya. Masih jalan sampai sekarang. Masih jalan ya. Masih Bersama gua main raja terakhir, Yoi. Dion dan Uca. Ya, kalau udah ngomongin Gundam kita pasti diajak ke sini. Iya. Jadi seperti yang teman-teman tahu, sebelum kita mulai dan membahas lebih jauh, jangan lupa di like, comment, share, subscribe, sama nyalain loncengnya. Yes. Oke, langsung kita mulai ke pembahasan, yaitu kita sebagai otaku dan satu wibu, ya, kita pasti semuanya pernah mencoba merakit Gundam plastik model atau Plamo. Pastilah, Ya kan? pernah lah. Baik itu menjadi sebuah kebiasaan yang diteruskan ataupun tidak, pasti kita Sudah senggangganya pernah mencoba. sekali lah. Senggangganya lu yang nonton atau Ya. pasti coba kena. satu. Ujung-ujungnya oke, gue suka, gue akan lanjutin. Yoi. Oh, gue nggak suka, this is shit gitu kan. Atau gue suka tapi jadi backlog. Backlog. Ya kan? Gue tiap kalian jadi backlog. Oke. Atau gue suka tapi sekarang jadi mahal. Iya. Oke, kita- kalau gitu Gunpla pertama lu apa? Itu Nah. Shenlong Gundam. Oh, Shenlong. Shenlong Gundam, HG. Wing. Shenlong. Oh enggak. Kalau yang benar-benar pertama itu yang cebol-cebol Muso, Gundam Muso itu. Oh, iya. Tapi yang bukan SD adalah si Shenlong Gundam. Oke. Ya. Oke, jadi kita akan ngebahas dari awal berkembangnya si Gunpla ini secara Baik. timeline. Pertama tuh apa sih, guys? Kalau yang gue tahu sih pertama dulu kan awalnya Bandai masih buat produksi mainan-mainan bukan ke model kit ya. Iya. Model kit tuh di Jepang dulu seinget gue dipegang sama apa kayak Tamiya, Hasegawa, kayak gitu-gitu kayak deh. gitu-gitu. Jadi Bandai itu sempat kerjasama sama pabrik mereka buat plastik model kit pertama. Ya. Jadi kalau dulu tuh kayaknya era-era masih sebelum Gundam bahkan robot-robot kayak Zambotri atau apa yang jadi mobil. Iya, ada model-model ada Get Robo juga. Yang vintage itu masih dibuat lagi. Ya kan? Tapi awalnya mereka kan kayak bikinnya kayak plastik model yang bener-bener lem dulu, belum ada ya yang benar karena masih Iya. dari pecandan Tamiya kan. Ya, dan bentuknya masih Jelek, Get Robo. Bukan masalah runner aja. Get Robonya bentuknya juga nggak proporsi, bro. Iya, gambar depannya cover mainannya apa gitu, isinya tato dalamnya kayak konten kecil. Iya. Kalanya gede. Nah, Iya. mulai dari situ terus bermula akhirnya kayak masuk ke Gundam ya, ke Gundam pertama tuh kayak juga dulu awal dikit deh. Ya soalnya kan Gundam pertama kali kan mereka bukan Gunpla awalnya. Mereka mainan Iya. bukan Gundam lah. dari Cina gue lihat itu bukan Gundam tapi gambarnya warnanya mirip. Sampai pada akhirnya kayaknya lucu nih kalau jadiin Gunpla gitu. Ya, Oh, oke. Nah, berkembang dari sekarang situ. sebenarnya si Gunpla sendiri kalau teman-teman pada mau mulai main ya, Hmm. itu klasmen untuk entry point-nya itu di mana? Yang paling awal nih. Kita kan mesti ngejelasin ke teman-teman nih apa nih? Ya berkembangnya zaman. Yang paling cupu dulu deh. Ya akhirnya kan otomatis kan akhirnya jadi banyak ya gitu ya kan nggak semuanya bisa ya kayak Tamiya atau apa yang ahli harus buat gitu kan ribet. Akhirnya dia banyak level gitu. Nah kalau dari levelnya tuh seinget gua sekarang yang akhirnya berubah jadi istilah kasar Gunpla, Gundam plastik. Plastik model. Nah itu bermula dulu sih kayak sih pertama standar dia nggak ada grades, terus masuk ke dulu awalnya HG. Tapi langsung. zaman sekarang ada istilahnya. HG itu apa? Bentar dulu. Oh ya, HG itu apa dulu? Dulu high grade. Jadi kalau secara timeline, pertama HG, Ya high grade. kedua MG, Master habis grade. itu PG, Perfect grade ya? habis itu PG dong. Ya perfect grade. Habis itu Ya. baru berkembangnya tahun keluar yang namanya Real grade. RG. Ya, real grade. Habis RG, enggak dong, sebelum real grade ada non scale dulu, IX itu. Oh iya. Ada IX, Tapi ya itu kan? limited sih, Limited nggak banget. banyak. Iya, bukan nggak banyak, nggak laku, jadi nggak dilanjutin. Oh. Kalau Bandai itu kan semua money pantesan. oriented guys. Kalau lanjut, kalau ada duitnya pasti dilanjutin. Ya. Sama halnya kayak SHF atau mainan yang lain. Di dia juga buat reissue ya kan. Semua serba duit. Nah, abis IX itu yang non grade itu, baru ada RG. RG. Habis RG keluar, sekarang ada EG, entry grade. Entry grade. Ya kan? grade. Oke, kita akan bahas satu-satu ya guys. Dari HG dulu. Menurut lu? HG dulu HG. apa dari entry? yang Sorry, maksudnya?
Iya, entry gate Entry terakhir. gate dulu. Abis kita nggak ngebahas si Musuh jadi ngisi konten. Oh, SD juga ada SD tuh, tuh kan? masuk di zaman dia barengan sama HG sih. SD dulu deh SD. SD Ya itu udah, kan SD itu udah. SD Gundam itu sebenarnya singkatan dari Super Super Deform. Deform. Super Deform yang artinya adalah Ya, Ya. super deform apa small deform? Deformatif, kepalanya kegedean. iya, Ya, kontak. Konten. Ya, istilahnya paling gampang Jangan- itu jangan sih, banyak- bener. banyak yang marah. Ganam cebol. Lu gak kontak terus malah lu gede kan? Gitu. Oke. Ganam cebol, ganam Oh ya, cebol. Gundam Cebol. Kita ngomongin Gundam Cebol, gampang ya. Itu lebih banyak ke Gundam Musuh itu kan sebenarnya kan. Ya, Walaupun awalnya dulu waktu SD itu pertama keluar sesuai dengan karakter dari animenya Gundam. Ada Ya. Gundam X78 ya 78. Yang ada matanya. Jadi dia gak ada. Oh iya. Yang Ada ada bola-bola Iya, lucu-lucuan iya, kan, iya, ada iya. mata-matanya gitu. Iya. Gua gak ngerti kenapa dibuat cube Enggak, karena mereka ada karakteristiknya sendiri. Dan ngisi suaranya sama Toru Furia juga. gitu. Tunggu, Di di anime. sama-sama. Maksudnya jadi dia Jadi Gundam original yang pertama, Ah. yang kontennya, yang ngisi suara Toru Furia. Jadi ada animenya terus karakter mereka gitu. Iya, itu kan untuk iklan. Terus Oh, udah. dijadiin. Nah. Nah, Oke, nah jadi dari situ tuh gua inget perkembangannya baru dimasukin karakter-karakter aneh, makanya jadi Ya. ada kayak China versi Iya, China, iya. terus ada versi kayak Musou. Iya, ada yang boxnya gede juga loh. Iya, Ada yang boxnya gede, betul. ada kuda-kuda nggak jelas itu kan. Gue pernah tahu tuh. Tapi itu fansnya banyak loh itu Ya, ternyata. ya. Karena sampai sekarang masih jalan dan Iya, iya. makin ribet, makin Iya, detail. setuju. Gitu. dan itu ada yang anime terbarunya yang masuk ke Gundam SD juga, itu Captain Gundam. Ya, Captain Gundam. Nah, Captain Gundam anyway, perkembangan dari situ yang which is sampai sekarang gue bilang sih kalau SD ini ya lo kalau ngejar emang karena bentuknya unik aja sih. Iya, Cute soalnya sih. menurut info yang gue dapat ya guys dari teman-teman gue yang suka ngerakit Gundam dan suka bikin custom Gundam, mereka tuh sangat benci banget kalau dapat job untuk nge-custom Gundam SD karena partnya itu kan satu tangan jadi satu. Jadi mereka mesti masking semua gitu. Di saat Gundam lain kan partnya pisah-pisah gitu kan. Oh, itu mereka sebel banget. Tapi anyway, kalau lu mereka juga bilang gini, kalau lu seorang custom yang jago, Ya. lu ditantang tuh bukan ngecat PG itu gampang, partnya Iya. semua terpisah. Ya. Ya kan? Lu disuruh ngecat Gundam SD. Kalau lu bisa ngecat Gundam SD dan hasilnya rapi, Bagus. wah, itu lu jago banget. Iya, karena dia partsnya keterlaluan sih. Iya. Nah, dari SD terus kita naik kemana nih? Dion jawab Dion. Kalau Oke, dari SD oke. kita langsung ke HG. Oh ya, ini menurut saya sebuah ranah yang malas saya omong. Dosta. Ya karena Kenapa? Cemen. Cemen. Jangan salah lo. HG ini bisa dibilang dia paling karakteristiknya model kita paling mirip kayak animenya. Ya, Jadi kalau lo fans bener-bener yang akut gitu, gue ini terlalu canggih nih, terlalu keren, udah ada apa detail, gue pingin persis ke animenya. Orang mainnya di HG gitu, karena dia Bodoh, bentuknya itu. model kit pertama, tapi emang bener HG itu sayangnya ya udah gitu aja, gak ada inner frame, gak ada apa. Ya, Udah gitu. model kit pertama gua adalah HG. Oh. Ya, sama kayak lo kan ngomongnya Shenlong. Shenlong. Shenlong, Gue tuh Wing Gundam sebenarnya gue. Oh, si wih. Hero Yu-nya. Yang Hero Yui-nya, Oke. yang tipe Zero. Wing Zero. Oke. Itu HG. Nah, itu Oke. sebelum gua nonton animenya. Oke, kita nggak ngebahas itu. Kita nggak bahas. Itu melihat, oh ini keren nih, Gundam keren gitu. Ini kalau apa hitungannya meme, wah cool robot tuh ceritanya lewat. Gua nggak perlu ceritanya, Pak, ya cool robot. Tapi pasti bener. Gue yakin lo semua pasti ada dalam hidup lo ngelihat model kit keren Gundam. That's Lo nggak tahu, ini keren nih. Pasti lo beli. Dead side keren. Heavy arms keren. Semua di Gundam Wing itu sebenarnya Gundam-Gundamnya keren-keren semua. Tapi gue memang beli Gundam itu guys. Gue beli Gundam itu ya, guys. Gue tidak nonton. iya, Oh. sama. Sekedar karena desainnya bagus dan artworknya dulu bagus Oh ya. iya, cover-covernya Ya, tuh. gue beli ya. Kita udah ngomongin HG, kita lupa ngasih tau HG itu adalah high grade ya. High grade. Udah. Udah ya, tadi kita udah bilang. high grade. Oke. Skala high grade itu 144. 144 ya guys kalau untuk 1 per high grade. 144. Yes. Hmm. Tapi menurut gua entah kenapa, gua itu tidak kena banget main di high grade. Terlalu easy buat gua. Wes. Iya kan? Kalau Manual kalau- apa ini? Kalau gua, ya kan. Tapi bukan maksud merendahkan teman-teman yang main ya. Mohon maaf sebelumnya nggak ada dari kita maksud Apalagi merendahkan. HG zaman sekarang udah enak ya. Lo beli, lo buka runnernya tuh udah dipisahin warnanya, Ya. segala macam. Zaman gitu dulu. Oh sorry.
Saya sudah tidak pernah beli Hage lagi. Saya tidak tahu. Dulu kita ngomongin dulu. Kita ngomong dulu. Pasten. Oke. Kita rubah. Zaman gua lo buka runner tuh cuman ya udah warna putih semua, Bro. Beneran harus lo airbrush. Sedih banget ya zaman gua. Ya. Oke, lanjut. Jadi kalau gua Hage, gua beli waktu itu Shenlong Gundam dan gua agak sedikit kecewa kok ngerakitnya nggak lama ya, dan itu gua ngerakit nggak pakai nipper yang bagus, gua pakai gunting kuku dan beberapa part nggak pakai gunting kuku, gua puter-puter aja sampai patah. Iya bisa. Ngek bisa. Sampai patah, dan gua ngecat, gua pakai cat tembok kuda terbang. Jadi bentuk Nih. Zaman dulu juga kita belum ada Gana marker, kita belum ada Tamiya. Clipper itu bener gue sama dia, gue pakai gunting kuku. Oke, semua orang ngalamin ya. Iya, semua pasti ngalamin. Terus yang gue seneng adalah even though apapun itu, kita kalau ngeklik bagian itunya cetek. Oh iya itu kayak ada kepuasan. Iya, ngerakit itu cetek itu Nyandu ya kayak gitu ya. Nyandu. Kok pas ya? Lu pada yang nonton juga ngerasa hal yang sama gak sih? Iya, komen ya. Aja sih. Jadi mungkin hal itu membuat nyandu kenapa, dan membuat jadi kesel kenapa? Karena yang dibikin candunya itu sedikit, runnernya habis. Iya. Oh, lo belum selesai denger cetak. Iya. Iya kan? Gue cuma bangga jadi kepala, bangga jadi badan, jangan ada tangan, terus sudah selesai. Oke, dari situ gue mencoba main ke tahap berikutnya. Wes, masuk ke MG. MG itu adalah singkatan dari Master Grade. Jadi itu adalah skalanya 1:100. Ya kan? Kamu mencoba-coba saya. 144 100. Nah, kita di MG itu lebih kompleks. Di MG lebih kompleks karena ada inner frame ya. Mulai dari situ. Ada inner frame. Inner frame-nya pun harus dirakit dengan tingkat kesulitan yang lebih kompleks. Iya sih, tapi ya masih basic inner frame-nya. Masih basic. Tapi secara tempat dan secara rakitan menurut gua pas. Menurut gua. Iya, make sense. Tempatnya nggak membutuhkan space yang terlalu besar. Kalau mau dicat juga nggak terlalu ngejelimet banget. Iya kan? Iya. Waktu ngecatnya juga nggak banyak-banyak amat. Buang catnya juga nggak terlalu banyak. Ukurannya lebih besar. Dimainin lebih gampang. Dan kalau nggak salah, HG itu nggak dapat stiker, tapi MG dapat decal, betul nggak? Ya, betul. Awalnya dulu. Walaupun sekarang banyak decal yang dijual terpisah. Ya. Udah. Ya kan? Custom kan? Sekarang juga MG beberapa lu beli udah dapat stiker juga. Jadi kalau di MG ini sih kalau gue bilang sih oke, secara inner frame basic segala macam. Dan kalau gue bilang hitungannya dia udah mulai mikirin buat possible-nya. Jadi kan makanya kan inner frame itu pertama di situ kan, kita kan buat pose-pose yang kira-kira tangannya udah kayak gini, gimana buat segala macam biar keren aja sih gitu sih. Bagus sih kalau menurut gua sih. Dan itu buat gua yang demen ngerakit pas dapatnya. Pas feelingnya dapat. Walaupun tadi kan lu bilang kalau HG lebih mirip ke animenya macam. Setan gua nggak nonton juga. Nonton kan? Nah, waktu MG gua dapatnya Zaku. Zaku 1. Oke. Zaku 1 waktu dibuatnya, wah ini untuk bentuk musuhnya aja udah wujudnya bisa di possible-nya begini. Terus bagian yang gua senang adalah yaitu inner frame-nya, terus dikasih armor-armornya. Ya keuntungannya scale 1/100 ini enaknya karena nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede. Beneran pas. Enaknya 1/100 tuh di situ. Kalau 144 gua dulu suka ada kasus tuh kayak misal lagi buat segala macam tanduknya patah. Ya. Itu siapa dari kalian yang kalau buat Gundam pasti pertama yang kena atau tanduknya. Bagian itunya hilang, jatuh kemana lu kita nggak nemu lagi. Itu pasti sering banget gue lihat. Iya, makanya. Tuh MG pernah kayak gitu gua. Gua kebetulan nggak pernah kena yang gitu sih. Kebetulan ya. Iya. Tapi kalau gua so far gue tertarik sama MG. MG asik ya. Walaupun gue banyak ngoleksi PG. Nah, PG itu apa guys? PG itu apa guys? PG apa? Perfect Grade. Gitu. Jadi bahasa Indonesianya adalah perfect grade ya. Grade sempurna. Grade sempurna dengan juga bukan bahasa Indonesia. Iya, skala sempurna. Skala sempurna dengan ukuran 1:60 ya guys. 1/60 jadi lebih detail, lebih besar. Inner frame-nya lebih banyak, artikulasinya lebih gila-gilaan, parts-nya lebih banyak. Dan yang baru sekarang, PG yang baru, PG yang Unleash, yang baru-baru sekarang, itu menggunakan parts besi. Oh ya, ada parts besi. Jadi runner dalamnya itu, rangka dalamnya itu plastik digabungin sama besi. Lebih bagus, lebih akurat, lebih
gokil, dan RX-78-nya udah RX-78 strip 2 ya kan, udah Gundam Seed Freedom pakai yang gold frame. Oh, yang gold frame-nya ya, udah ada. Oh, itu MG? MG. Belum PG? Oh, belum. Oh, salah gue. Dan PG itu menurut gua oke banget. Kalau gua, cuman waktu ngerakitnya itu lebih panjang dan ngecatnya itu it takes a lot of time. Gue sih gak masalah dengan PG sih, gue suka PG, keren. Cuman ya dompet gue aja gak kuat. Apalagi kalau udah yang unicorn. Apaan sama? Lo kebayang gak sih kalau misalnya lo beli yang PG gitu kan, bonus hangarnya. Ya. Harus mikir nanti taruh tempat di mana, bro. Ya. Dan bedanya PG zaman dulu sama PG zaman sekarang ya guys ya. PG zaman dulu itu rata-rata lu beli satu PG itu udah lengkap kecuali add-on limitednya. Ya. Kayak misalkan PG zaman dulu itu RX-78 lampunya udah dapet. Ya, udah langsung. Kalau PG zaman sekarang itu ada beberapa parts lightingnya dipisah. Ya. Kayak unicorn lagi. Ya. Terus ini kita melenceng sedikit ya ke PG-nya Star Wars ya. Itu ada lampunya yang dijual terpisah juga. Ya. Tidak dapat. Pernah dapat tapi gitu enggak sih. juga gitu. Add-on. Ya, unicorn masih mau. Jadi overall nih kalau PG ini mungkin sesuai namanya ya, emang Perfect grade. dari master grade jadi perfect lah, perfect bagus, lebih gede skala dan gitu. So, jadi pertanyaan gue adalah alasan lo membeli hal-hal ini karena apa? Pertama hobi, apa lo suka desainnya atau apa? Gue suka ngerakit. Oh, Gue suka ngerakit Gundam. Oke. Jadi gue nggak nonton backstory-nya, gue nggak tahu ceritanya, gue nggak tahu apanya. Gue suka ngerakit dan ujung-ujungnya seperti yang gue cerita tadi di awal, jadi backlog guys. Karena gue beli doang gitu. Gue takut miss, takut mereka nggak ada lagi. Tapi gue lupa Bandai itu kan memang brengsek ya. Jadi review terus ya. Ulang, dengan perbaikan di sini, perbaikan di sana, lama-lama backlog gue juga ya udah gitu, nggak kerakit juga. Ya makanya itu sebelah gue sama RX-78 dulu kesannya oh ini udah paling keren nih, udah capek-capek beli banyak, atau keluar yang lebih keren lagi. Iya. Apa? Iya, mega size. Mega size. Ya RG nanti kan baru mau masuk RG. Mega size dulu kita Mega ngomong. size. Mega size 140 ya? Itu kayak jumbo itu kan. Tapi kan kosong kopong gitu ya. Bok, ini buat pajang di WC aja kan? Itu sih kalau gua bilang emang sebenarnya buat anak-anak, maksudnya orang yang suka cuman scale gede aja. Kenapa lo di WC? Setahu gue RX-78. 78. Jaku Char. Ada Zaku. Satu gue nggak tahu ada apa enggak, tapi ada. Si Penex ada kayaknya kan? Gua nggak pernah lihat sih. Unicorn, sorry, Unicorn ada. Oh, sama yang hijau tuh, saku hijau juga ada kayaknya kan? Ya itu yang gue bilang. Oh, itu karena satu dia car. juga pas lo udah jadi, lo juga gak bisa posein bro. Ya. Dia tuh bener-bener cuma kopong plok lo pasang terus udah gitu aja. Kalau jadi arca depan rumah lo aja. Nah, artikulasi ada kan, tapi nggak maksimal. Nggak maksimal. Sangat nggak maksimal. Oh, udah cuma oke. karena menang kayak istilah kasar. Gue cuma pengen punya Gundam yang gede, udah gitu aja. Oke. Gitu. Jadi nggak bisa dibahas banyak juga karena line itu juga nggak banyak dikeluarin kan sama Bandai. Produknya nggak ada banyak. Siapa yang mau beli juga bro? Mungkin kedepannya juga nggak bakal ada. Ya mereka kan pasti ada data nih, nggak ada yang beli banyak nih, udah kurang. Nggak mungkin RX-78 mereka bikin karena mau coba-coba dan mereka play safe pakai RX-78 kan. Ya, awal satu lagi, awal balik lagi ke satu lagi. Jadi tadi kita udah bahas SD, kita udah bahas HG, MG, PG, yang jumbo size. Sekarang kita sekarang bahas masuk RG. RG itu adalah real grade. Grade sesungguhnya. Jadi sesungguhnya itu seperti kalimatnya real grade. Gundam itu memang segede gitu guys. Nggak ada Gundam. Nah, maksudnya dia adalah waktu di Gundam 1:1 di yang Odaiba, desainnya itu dijadiin scale-nya model kit. Dengan ukuran skala 1/144. Ya, itu dia. Jadi ukuran wujudnya segala macamnya itu. Jadi RG pertama tetap masih RX-78. Ya, balik lagi pasti nomornya aslinya. Ya, yang gua pasang gua tekan patek apa? Itu sebenarnya gue bilang RG tuh keren banget bro. RG tuh keren, detail, bagus. Artikulasinya bagus juga. Tapi mungkin karena gue bukan, ya gue gak jago, jadi ya gue bilang itu ribet loh, itu ribet. Kalau ada yang bilang RG itu adalah PG dikecilin, itu bodoh. Mohon maaf ya. Itu adalah MG dikecilin ya guys. Itu MG yang dikecilkan, bukan PG yang dikecilkan. Enggak, itu MG dikecilin, tapi jangan salah, detailnya lebih ribet dari MG. Ya. Buset deh, gue pernah megang yang Zaku, selangnya satu-satu men, kecil banget, satu-satu. Itu enak rakitnya. Worst case scenario, we'll end up with the world's most expensive Gundam model. Serius lo? Gue demen. Tapi kalau jadi satu-satunya RG.
RG kan? Kita bicara RG kan? Iya, lo demen RG. Demen. Oke. Itu enak ngerakitnya. Seperti yang dibilang dia demen ngerakitnya. Gue proses ngerakitnya tuh demen. Oke. Proses ngecatnya itu gue demen. Tapi kalau ngeganti cat dari warna hitam ke biru, biru ke merah, ngebersihin catnya itu gue males banget. Oke. Itu dari dia. Nah, lo ngumpulin kayak gitu-gituan buat apa? Apa? Karena ceritanya atau apanya? Wah, come on. Wah, Kan gue jelasin. ya di sini kan gue tahu, mereka nggak tahu. Dia wibu. Udah itu aja gitu. Kalau gue, Dota. ya kalau dari gue dikarenakan ada dulu game namanya SD Gundam. Nah itu keluaran tuh versi-versi SD-nya, itu jadi kayak koleksi. Semuanya gue koleksi, hampir semuanya tuh. Lengkapin ya? Lengkapin. Sampai ada Dendrobium, harganya mahal. Dendrobiumnya agak mahal. Ingat ya, Dendrobium mau itu yang HG-nya mau HG, mau itu D4, mau apapun tetap gede. Buat teman-teman sekedar bayangan ya, nanti gambarnya keluarin ya, Vi. Dendrobium itu kan kalau Gundamnya segini, pesawatnya tuh segini. Jadi lemari esnya di belakangnya. Wah, itu parah banget sih, memang gue pikir tuh dulunya PG. Sampai palanya gede lihat. Tapi lebih gede dari PG. Kotaknya kan 2 PG. Gambarnya kayak 2 PG kan. Ada pegangan atasnya ya. Ada kan, iya. Jadi gue pikir tuh dulu memang PG gitu. Padahal HG. Buset. Nah itu Bandai lagi gila-gilanya juga tuh. Waktu pertama kali gue ngeliatnya, kayak SD Gundam bisa gue kumpulin semuanya. Sampai pada akhirnya Gundamnya gue tuh yang side story. Blue Destiny muncul HG-nya, Blue Destiny muncul MG-nya. Udah tuh susah tuh untuk nih. Akhirnya gue beli juga. Ya, sooner or later lo kena sih, gue bilang gitu aja sih. Karena dulu kita ngomongnya kan, Gue pikir dia mau ngomong akhirnya gue stop. gue beli juga. Dulu kan pasti orang ngomong yang dikeluarin yang jagoannya doang. Ya. Yang keluarin yang karakter penting doang. Pentingnya doang. Kagak bro, sekarang sama Bandai dikeluarin semua. Sampai ke Side pilot yang story lama, apa side yang lain-lain. story-nya. Gitu kan, prajurit tuh lo kan dulu gue gitu, tenang aja gue, lucu nih GM nih prajurit Gundam, gue suka nih, paling GM prajurit siapa sih? Paling dikit mainannya. Enggak, semuanya dikeluarin. Gym Command, Ada orang Gym lagi Desert, Gym apalagi kemarin? Gym Canon. Gym Canon, Ya kan, Gym Power, Gym Sniper, Gym Saber Itu Custom, nggak ada habisnya. Golf kostum, apalagi? Kita belum ngomongin EX guys. Perpaduan antara HG dan EMG kalau menurut gua. Ada Barbatos EX tuh yang lupus apalah gua nggak tahu lah. Itu katanya orang adalah HG digedein, katanya orang. HG tapi. HG digedein. Oke. HG kan 144. Ya. Ini jadi 100. Oke. Tapi enggak juga, pada saat gue beli, gue rakit. Dalamnya ada rangkanya. Kalau HG kan Iya, rangkanya seadanya kan. rangkanya. Seadanya rangkanya Ya, kan. Ini ada rangkanya, tapi memang tidak sekompleks si MG dan juga gedenya tapi si MG. Jadi kayak HG Ya sama aja kayak MG lo turunin dikit. Apa PG? Enggak, jauh. Jauh. Scale-nya kan 100 dia. Oke. Scale-nya 100 tapi dengan kompleksitas di bawah MG. Ya. Ada gue ingetnya produknya juga gak banyak. Lupus ada. Paling Banyak kan dari seri Barbatos ya? Barbatos sama Sid sama Oke. Nah, terus gini, sekarang yang paling standar ya. Ya. Kita ngomongin entry grade yang baru keluar. Entry grade Grade baru loh, udah baru Ya, tahun ini baru kan. EG, banyak yang tahu nggak EG apa? Kasih tau nggak? Ya gitu. Jadi ada satu lagi nih namanya entry grade. Sesuai namanya entry, lo baru mulai. Jadi ini buat pemula sih. Jadi kalau lo pemula emang lo tertarik, ya masuk lewat sini sih. Cuman. Cemen. Masa ngerakit nggak sampai 10 menit selesai nggak pakai buku? Gila. Itu buat kita. Itu tujuannya buat anak-anak. Target utamanya mereka. Salah dong kalau gitu. Targetnya mereka untuk junior yang mau masuk ke dalam model kit. Dan mereka ngelihat orang tuanya udah misalkan punya Gundam model kit semua. Jadi Punya anak. Maksud lo gini, contoh Mate. Maksud lo tuh jadi sebagai penggemar Gundam. Salah. Apa? Contoh menit. Oh iya, contoh menit. Aduh otak gua. Aduh. Jadi kalau maksud lo gitu sebagai orang tua gitu, terus lo mau ngeracunin anak lo gitu, nak mau Gundam nak, buat mulai pemulanya dikasih entry grade gitu. Yes. Oh. Son Atau gini kan? atau daughter. Misalkan kita lagi ngerakit nih. Anak kita bawel. Rakitan kita di wah gitu kan. Stop. Ini buat kamu aja. Jadi dia ngerakit itu, kita ngerakit yang lebih gede. Gitu guys.
Entry grade gua, yuk. Atau gue menemukan fungsi baru entry grade. Apaan nih? Minum dulu. Gue juga beli entry grade juga. Jadi kalau bini gue nanya, enggak belinya yang ini. Kalian dengerin dong. Lu ngasih tau rahasia tuh. Enggak, bini gue nggak nonton. Oh. Gue rahasiakan yang ini. Susah juga gue ngomong rahasia ini juga. Bini gue di situ. Tapi emang terlalu mudah banget sih. Itu bahkan entry grade tuh lo cetek dan copot. Iya, nggak perlu apapun. Iklannya tidak menggunakan hyper, Iya, nggak perlu. tidak menggunakan Nggak cat, perlu. tidak menggunakan stiker, Udah ada tidak pakai langsung. apapun juga. Iklannya begitu. Nggak pakai ini, kan iklannya kan Nggak pakai. gampang banget. Oke. Iya. Yang gue sulit waktu nyoba adalah tanduknya terlalu tipis banget itu bagian tanduk yang Kalau jadi kita ulang ya recap. Ada SD Gundam, Yes. ada HG, Ada AG, ada MG, ada PG, ada PG, ada EG. EG, Entry grade, Entry grade. EX, DX, Mega Size. Mega Size, jumbo itu. Ini ada yang lupa deh, apa lagi? RG terakhir. RG. Ada 8 ya. Ya, Kalau salah mungkin dibenerin ntar. Komen aja ntar ya kalau ada yang salah. Bener gak guys? Itu yang kita ngomongin. Kalau memang kita salah silahkan dikasih tahu. Terus Kita ngobrol aja kita. Gundam favorit kalian tuh yang buat kalian rakit itu apa? Juga silakan aja. Ya, di komen tidak harus di sini. cerita. Iya, Model kitnya yang paling keren. jangan cerita, gue juga nggak ngerti. Jangan cerita neraka, cukup. Kita bahas Gundam Gunpla plastik model kit, bukan ngebahas cerita ya guys. Favorit Ya. kalian siapa? Tulis saya di roll. Cukup Nah. cerita neraka udah. Kalau dari kalian, oke, misalnya suruh milih nih antara semua nih. Lu pilih apa? Udah pasti jelas. Apa? GRX 782. Enggak usah robotnya. Oh, apa? Grade-nya. Oh, grade. MG sama PG. MGPG. MGPG, jelas. Oh, oke. Jelas. Oke. Lu apa? SD sama HG. SD sama HG. Karena Terus gampang. apa? Lu apa? Gampang beli, gampang dapat. Gua kalau nggak MG, RG sih. Nah. RG. Ralat. Lu mau ambil RG? MG, PG, RG. Oh iya. MG, PG, RG. Itu gua. Ralat. Karena bagaimanapun juga RG itu emang nggak bisa didinai sih. Itu emang, aduh, Gundam ya gitu. Tapi harganya ya, gila. Harganya men, untuk 144 tuh. 800.000. Lu beli RG, kayak lu beli MG. Balik lagi karena dia hobinya adalah merakit itu. Oh, Kalau iya. gua kan karena akhirnya Dia tahu kompletis, ceritanya. beda. Ya, kompletis. kompletis, koleksi. Koleksi. Tahu ceritanya apanya Ya. kan? Ya. Nah, kalau Ibu. Gunota. Kalau lu Ya udah kayak tadi aja, gue samain karena demen aja. Ya buat teman-teman yang nonton Hai. hobinya lain favorit kalian apa? Apakah SD, MG, apa segala macam? Silakan ya langsung di komen ya. Kita akan Yes. bahas sama-sama. jenisnya ya. juga nggak apa-apa kasih Jenisnya tahu. juga nggak apa-apa. Ingat jangan bahas ceritanya ya. Sekali lagi mau ngingetin teman-teman yang nonton jangan lupa like, share, Komen banyak. komen, subscribe, nyalain loncengnya. Yosh. Terus kalian mau request apa ke dua manusia aneh ini ya? Silakan langsung di komen juga. Nanti kita akan coba menjembatani ya. Aneh. Beda unik sama aneh. Beda aneh. Unik. Oke? Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya guys. Dadah. Yosh. Jadi Oke, lanjut langsung ya.